Kisah Para Rasul pukul 2.38. Kisah Para Rasul pukul 2.38. Dan Petrus berkata kepada mereka, "Bertobatlah, dan berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul pukul 2.38. Komentar: baptisan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus juga disebut sebagai baptisan dalam Roh Kudus. Tapi pertama-tama berkaitan dengan konjungsi. 6 kali menggunakan konjungsi, dalam semua kasus konjungsi Yunani "en" digunakan. Secara lebih harfiah, itu berarti dalam. Jadi Yesus berkata, "Memang aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus 1:8 adalah nomor benteng yang diasosiasikan dengan kata Yunani kerajaan. Leksikon menunjukkan bahwa kata ini diterjemahkan dalam KJV sebagai dalam 1902 kali dari 2801 kali. Dan memang, kata dalam lebih tepat karena mempertinggi arti seperti dalam kasus Markus 1. Sekarang, mengenai dibaptis dalam Roh Kudus, istilah ini hanya disebutkan 1 kali dalam surat-surat perjanjian baru kepada gereja-gereja, yaitu 1 Korintus pukul 12-13. Orang Yunani, Buddha atau orang merdeka, dan semuanya diberi minum dari satu roh. Sekarang, meskipun doktrin dapat disimpulkan dari kitab Kisah Para Rasul yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa sejarah, surat-surat kepada gereja-gereja mengajarkan kepada kita doktrin secara eksplisit dan, dengan demikian, pertama-tama harus dikonsultasikan mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin. Apa yang diajarkan di sini adalah bahwa semua orang kudus dibaptis dalam Roh Kudus. Memang, sebagian besar tujuan surat kepada jemaat di Korintus adalah untuk menghilangkan gagasan apapun yang memperjuangkan perpecahan dan perpecahan elitis dalam komunitas Kristen seperti yang terjadi saat ini sehubungan dengan pandangan elitis karismatik tentang pembaptisan Roh Kudus. Pastikan untuk mencatat bahwa tidak semua orang memiliki bakat yang sama. Tidak seperti banyak karismatik hari ini, Paulus mengajarkan bahwa sangat tepat bagi semua orang untuk tidak berbicara dalam bahasa lidah, meskipun pada kenyataannya semua orang dibaptis oleh satu roh menjadi satu tubuh. Menafsirkan 1 Korintus pukul 12.30. Namun, hari ini karismatik telah mengambil pandangan yang berlawanan, seperti yang diajarkan kitab suci, dan telah mengembangkan perpecahan dalam tubuh, karena mereka sekarang melihat keberadaan dua tubuh, satu telah dibaptis dalam Roh Kudus dan Kristen siapa mereka bukan. Mereka benar-benar tipe orang Kristen Korintus yang coba dikoreksi oleh Paulus. Jika doktrin mereka ini penting, jika orang Kristen kehilangan sesuatu yang penting, lalu mengapa tidak ditemukan dalam surat-surat perjanjian baru kepada gereja-gereja tetapi di satu tempat, dan tempat itu mengajarkan bahwa itu universal di antara tubuh Kristus? Bertentangan dengan ajaran karisma? Ini sangat mengingatkan saya pada Mariologi Katolik, yang menurutnya umat Katolik sangat mementingkan Maria sementara dia bahkan tidak disebutkan dalam surat apapun kepada gereja. Tetapi dengan melihat apa yang sebenarnya diajarkan tulisan suci tentang baptisan dalam Roh Kudus, seperti yang saya katakan, itu sama dengan baptisan dengan menerima Roh Kudus. Itu sebabnya ini universal. Karena setiap orang yang lahir dari Allah telah menerima Roh Kudus. Dan jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan dari Kristus. Roma 8:9. Jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, dia belum menjadi milik Kristus. Mengenai Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Dan Anda akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul pukul 2.38 tidak dikatakan bahwa Anda dapat menerima Roh Kudus. Dikatakan berdoalah agar Anda menerima Roh Kudus. Roh Kudus secara otomatis diberikan kepada semua orang percaya. Itulah yang dia katakan. Para Rasul sendiri tidak menerima Roh Kudus sampai Kisah Para Rasul 2. Dikatakan dalam Yohanes pukul 7.39 sampai saat itu roh belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kapan Roh Kudus diberikan?
Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ditinggikan di sebelah kanan Allah. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan dari Bapa dan mencurahkan apa yang sekarang Anda lihat dan dengar. Jadi dengan naik, dengan ditinggikan di sebelah kanan Allah, Yesus menerima dari Bapa hak untuk memberikan Roh Kudus. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 para rasul menerima Roh. Sekarang ada orang yang akan menunjuk ke Yohanes pukul 20.22 di mana Yesus menghembusi mereka dan memerintahkan mereka untuk menerima Roh Kudus. Tapi itu hanya simbolis, menubuatkan apa yang akan datang, sama seperti perjamuan terakhir adalah simbol dan menubuatkan apa yang akan datang. Roh Kudus datang dalam Kisah Para Rasul 2 datang seperti angin dan seperti lidah api, saat itulah mereka benar-benar menerima Roh Kudus. Demikian pula, ada orang yang akan menunjukkan Kisah Para Rasul 8 tentang orang Samaria. Tetapi dikatakan, ketika mereka tiba, dia berdoa agar mereka menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus belum turun ke atas mereka, mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 8:15-16. Tetapi ini bertentangan dengan ajaran karismatik bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Mereka belum menerima Roh Kudus. Sekarang, kepada mereka dijanjikan Roh Kudus, dan Petrus diberi kunci kerajaan. Matius pukul 16:19, dalam Kisah Para Rasul 2 dia membuka gerbang kerajaan-kerajaan bagi orang Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 8 kepada orang Samaria, dan kemudian dalam Kisah Para Rasul 10 kepada orang bukan Yahudi. Itu sebabnya hingga Kisah Para Rasul pasal 10 penerimaan Roh Kudus bergantung pada kehadiran Petrus. Tetapi setelah itu, gerbang dibuka untuk semua kategori orang, kunci tidak lagi diperlukan, dan sejak saat itu, seseorang menerima Roh Kudus dengan percaya kepada Kristus. Inilah mengapa kita tidak menemukan visi karismatik dalam surat-surat perjanjian baru kepada gereja-gereja. Mereka salah menyimpulkan doktrin mereka dari kitab Kisah Para Rasul. Tapi mari kita pertimbangkan kasus Kornelius, orang Kristen non-Yahudi pertama. Petrus memberitakan Injil kepadanya dalam Kisah Para Rasul 10. Sementara Petrus masih mengucapkan perkataan itu, Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengar kabar itu. Kisah Para Rasul 10. Perhatikan bahwa mereka menerima Roh Kudus meskipun pada kenyataannya mereka tidak dibaptis, juga tidak ada yang menumpangkan tangan ke atas mereka, yang seringkali merupakan persyaratan tambahan yang dianjurkan oleh mereka yang salah memahami apa yang Alkitab ajarkan. Dan orang lain yang bersamanya berkata, "Adakah yang bisa melarang air, sehingga mereka yang telah menerima Roh Kudus seperti kita tidak dibaptis?" Kisah Para Rasul pukul 10.47 mereka menyebutnya sebagai menerima Roh Kudus. Sekarang, dalam menggambarkan peristiwa ini kepada gereja di Yerusalem, Petrus mengatakan apa yang dikatakan malaikat kepada Kornelius, yaitu, kirim ke Yope untuk Simon yang disebut Petrus. Dia akan menyampaikan pesan kepadamu dan seluruh rumahmu akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 11:13-14 Kornelius dan keluarganya tidak diselamatkan sampai mereka mendengar dan percaya Injil, terlepas dari kenyataan bahwa ia tampaknya adalah seorang yang murah hati dan takut akan Allah. Seperti halnya hari ini, orang perlu mendengar dan percaya Injil untuk diselamatkan. Mengenai Roh Kudus yang turun ke atas mereka, Petrus berkata, "Saat aku mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atas mereka, seperti yang terjadi pada kita pada awalnya." Kemudian saya ingat apa yang Tuhan katakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 11:14-15. Jadi Petrus mengatakan bahwa yang dialami Kornelius dan keluarganya adalah baptisan Roh Kudus. Perhatikan bahwa, tidak seperti karismatisme, Petrus tidak membedakan antara menerima Roh Kudus dan dibaptis dalam Roh Kudus. Ini adalah sama. Dalam semua surat perjanjian baru kepada gereja-gereja, diasumsikan bahwa orang-orang kudus menerima Roh Kudus. Jika Anda seorang percaya, Anda telah menerima Roh Kudus. Jangan tertipu oleh dogma karismatik.
Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2:8-9.